Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil review studi kasus yang berjudul Case Study of On-Farm Experiments and Farm Management Decision Making. Selanjutnya, untuk anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu Septidian Astuti Anggraini, Ayunda Margareta, Mahrani, Cornelius Glory Yulio, Nur Sofariana, dan saya Faria Kutaya Maniar. Untuk bagian pendahuluan, berdasarkan pada studi kasus tersebut mengenai uji coba dalam pertanian dan pengambilan keputusan manajemen pertanian yang dilakukan dengan pengujian analisis spasial dengan memperoleh data dari petani, eksperimen skala lapangan, dan berfokus pada 2 kelompok petani. Penetapan 2 kelompok petani sebagai subjek karena diharapkan agar kedua kelompok tersebut dapat memberikan wawasan mengenai pertanian presisi dan uji coba pertanian. Kedua kelompok petani tersebut akan membantu dengan melakukan penelitian di lapang meliputi kelompok petani pertama disebut dengan kelompok referensi. Hal ini karena kelompok tersebut akan menerima laporan analisis spasial mengenai uji coba di lahan. Sedangkan kelompok petani kedua disebut dengan pembanding. Perbedaannya adalah kelompok kedua merupakan petani yang berpengalaman untuk melakukan uji coba di lahan dan tidak menerima laporan analisis spasial. Latar belakang studi kasus. Metodologi studi kasus lebih diutamakan dibandingkan dengan instrumen survei informal. Hal ini dikarenakan kelangkaan informasi pada pemantauan di lapangan yang disebabkan keputusan pemilihan dalam penggunaan bibit dan keterbatasan jumlah petani yang berpengalaman dalam melakukan pemantauan lapangan pada saat itu. Dari hasil studi kasus sebelumnya menunjukkan bahwa petani yang melakukan pemantauan lapangan dapat mengurangi penggunaan rancangan strip trial demi menekan potensi adanya large block split field eksperimental. Berikut hipotesis 1 sampai dengan 12 yang tertera pada layar. Baik, untuk data dan analisis studi kasus, ini terdapat 5 petani yang diwawancarai, yaitu dari Indiana, Illinois, Kentucky, dan Ontario. Pada pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, pengamatan secara langsung, kedua, observasi terhadap petani, dan melakukan wawancara secara terbuka. Untuk kelompok referensi studi kasus, yaitu pada petani D yang berasal dari Tazewell County, Illinois, tanaman yang ditanam antara lain jagung, kedelai, popcorn, kacang hijau, dan jagung. Uji coba pada lahan telah dilakukan untuk mendapatkan informasi lokal. Uji coba yang dilakukan sebelumnya yaitu jagung hibrida, fungisida jagung, dan perlakuan benih insektisida. Fungisida kesehatan tanaman kedelai, tingkat kesuburan, dan tingkat penyemaian kedelai. Petani sudah menerapkan teknologi selama 10 tahun dan menggunakan navigasi LiDAR selama 4 tahun. Selanjutnya, untuk petani F, yaitu merupakan petani yang berasal dari Montgomery County, Indiana. Tanaman yang dibudidayakan yaitu jagung dan kedelai secara bergilir. Petani F ini sudah menggunakan teknologi selama 10 tahun dan menggunakan navigasi LiDAR selama 4 tahun. Pemetaan hasil dari pertanian telah dilakukan selama 7 tahun dengan menggunakan perangkat Luna SMS X-Leader. Untuk kelompok studi kasus perbandingan, yaitu terdapat petani W yang memiliki kepemilikan tunggal di Hardin County, Kentucky. Petani W ini telah mempraktekkan produksi tanpa pengolahan selama 20 tahun, namun banyak ladang yang digarap secara ekstensif sebelum pengelolaan petani W. Tanaman yang ditanam antara lain jagung dan kedelai. Pemetaan hasil telah dilakukan selama 11 tahun dan perangkat lunak pemetaan pertanian selama 4 tahun dengan FarmWorks and GD Office. Selanjutnya adalah petani P. Petani P ini berasal dari Nelson County, Kentucky dan telah menggunakan komputer untuk manajemen pertanian selama 27 tahun dengan internet selama 10 tahun terakhir. Pemetaan hasil pertama kali dilakukan selama 12 tahun lalu dengan perangkat lunak pemetaan pertanian 5 tahun kemudian termasuk Toolbox, FarmWorks, and GD Office. Selain itu, navigasi LiDAR manual juga diterapkan selama 4 tahun yang lalu.
Selanjutnya adalah petani teh. Petani teh yang berasal dari Southwest Ontario, Kanada. Nah, tanaman yang ditanam meliputi jagung, kedelai, kacang kering, dan gandum. Untuk navigasi like manual telah digunakan selama 4 tahun dan panduan otomatis selama 2 tahun. Perangkat lunak pemetaan pertanian saat ini mencakup Farmwork, SMS, Advantage, and AgLink dengan akses lokal ke layanan menggunakan SSI Toolbox, perangkat lunak akuntansi yang dikembangkan secara lokal untuk melacak informasi keuangan. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil studi kasus. Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis sintesis studi kasus antara kelompok petani studi kasus atau kelompok petani referensi dan kelompok petani perbandingan dengan cara memberikan hipotesis terhadap pengujian. Nah, berdasarkan hasil uji coba terhadap hipotesis studi kasus, hipotesis yang paling banyak didukung oleh kelompok petani, baik itu kelompok petani studi kasus maupun kelompok petani perbandingan adalah hipotesis yang pertama, kedua, keempat, keenam, ketujuh, kesembilan, dan ke-11. Untuk keterangan mengenai masing-masing hipotesis dapat dilihat pada slide. Selanjutnya akan dibahas mengenai teknologi navigasi yang mendukung GPS. Nah, GPS ini terbukti mampu memudahkan dalam operasional di lapangan. GPS berdampak positif dalam uji coba penerapan pertanian dan pemanenan hasil pertanian di lahan. Oleh karena itu, pada hasil uji coba hipotesis, banyak petani yang mendukung hipotesis ke-6. Karena banyak peran di bidang pertanian dan berdampak positif, sehingga GPS ini memiliki tingkat adopsi yang lebih tinggi. Fungsi GPS antara lain adalah untuk memantau nilai data hasil panen, mengukur dan membagi lahan, kemudian mengetahui barisan pola tanam yang dilihat berdasarkan lebar tajuk tanaman. Layanan analisis spasial. Nah, pada hipotesis ketiga didapatkan hasil bahwa kelompok petani referensi dan kelompok petani perbandingan memiliki perbedaan acuan dalam hal kriteria layanan analisis spasial, di mana hasilnya adalah semua kelompok petani referensi lebih percaya terhadap analisis spasial. Kelompok petani referensi memiliki perspektif layanan analisis spasial yang ideal, antara lain adalah mengenai 1. Perencanaan dan perancangan percobaan, penginputan resep, kalibrasi dan pengoperasian monitor hasil interpretasi hasil studi. Keempat, analisis ekonomi dan pengambilan keputusan. Nah, setelah data berhasil dianalisis, para petani akan meminta bantuan untuk menginterpretasikan hasil inferensi statistik, analisis ekonomi, dan pengambilan keputusan dari manajemen pertanian terkait. Nah, desain eksperimental yang diinginkan kelompok tani adalah desain yang sederhana, tidak menyebabkan kehilangan hasil panen yang berlebihan, mudah diterapkan, membutuhkan waktu yang singkat, dan menyediakan data yang sesuai untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pada hipotesis ke-10, kelompok petani referensi lebih menyukai perbandingan hibrida dengan rancangan petak lahan yang luas, karena memiliki persyaratan waktu yang lebih rendah. Baik, selanjutnya yaitu peran ekstensi universitas, yang dimana terdapat poin keberadaan universitas dalam studi kasus tersebut agar dapat mengevaluasi yang pertama jika persepsi hubungan petani-penyuluh berubah selama proyek tersebut, yang kedua apa peran penyuluh universitas mungkin bermain dalam analisis dan interpretasi spasial, dan yang ketiga uji coba di lahan regional. Dari petani P dan W memiliki beda dari subjek lainnya terkait menyarankan penyuluhan. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa petani W menyukai keterlibatan banyak universitas di ladangnya. Terdapat harapan perbedaan antara petani kelompok acuan dan kelompok pembanding karena berpartisipasi dalam proyek tersebut. Dengan demikian, hal 11 menunjukkan bahwa hubungan petani dengan penyuluh universitas diperkuat dari keterlibatan dalam proyek ini didukung untuk semua petani. Selain itu juga terdapat saran terkait penyuluhan dapat memfasilitasi banyak kesempatan yang ada dalam uji coba on-farm dan analisis spasial yang terdiri dari yang pertama mengorganisir kelompok petani sebaya, yang kedua memelihara jaringan petani lintas wilayah, ketiga link ke penelitian terapan. Nah, dari manfaat keberadaan yang memfasilitasi layanan analisis spasial termasuk akses keahlian yang tidak memihak dalam struktur yang ada dan staf pendukung terkait serta lulusan dan pasca doktoral peneliti. Semua subjek
studi kasus menghargai hubungan langsung dengan spesialis universitas terapan dan peneliti. Next, minat petani berpartisipasi dalam uji coba on-farm regional tidak jelas, yang dimana petani P sangat tertarik dengan uji coba pertanian regional yang berpotensi untuk menentukan apakah responnya yang teralokasi berbeda dengan daerah lain, sedangkan petani F tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan formal regional uji coba, tetapi menghargai adanya jaringan rekan kerja untuk berbagi informasi, dan pada petani W bersedia untuk berpartisipasi tetapi tampaknya tidak memiliki minat yang meningkat pada pertanian regional percobaan. Pada hipotesis 12 menunjukkan bahwa petani lebih bersedia untuk melakukan dan berpartisipasi dalam eksperimen pertanian didukung untuk satu petani kelompok referensi dan tidak didukung untuk keduanya kelompok tani pembanding. Peran penyuluh dapat memfasilitasi jaringan kelompok tani sebaya melakukan penelitian on-farm partisipatif. Untuk laporan analisis spasial, pada laporan ini terdapat tujuan menentukan bahan yang paling penting agar pelayanan kedepannya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi petani inovatif, yang dimana menurut petani D menyarankan dilakukan penambahan informasi tentang interpretasi hasil analitik statistik. Dalam hal ini, kedua petani D dan W menyatakan minat serta apresiasinya atas data monitor hasil prosedur penyaringan data, yang dimana petani W menyarankan lebih banyak informasi tentang proses dan manfaat dari proses serta biaya tidak menyaring data. Yang kedua, petani kelompok pembanding menyarankan data cuaca georeferensi akan berguna dalam laporan analisis spasial. Sedangkan petani T menambahkan bahwa input formula aplikasi yaitu resep ekonomi analisis berguna untuk mengambil keputusannya. Selanjutnya yaitu ringkasan studi kasus yang berkaitan tema studi kasus tersebut dipilih berdasarkan pengalaman mereka dengan penguji di lahan dan kesediaan untuk bekerja sama dengan peneliti ini dalam pengujian di pertanian, sehingga didapatkan suatu hasil yang menunjukkan bahwa petani kelompok referensi lebih percaya diri di pertanian mereka. Keputusan pengelolaan berdasarkan data uji coba on-farm dibandingkan dengan kelompok tani pembanding, yang dimana tidak hanya apakah petani kelompok referensi membuat keputusan lebih cepat, tetapi mereka membuat lebih banyak keputusan daripada mereka memiliki tanpa analisis spasial. Selanjutnya itu juga meminta pelatihan tambahan dalam menafsir hasil analisis statistik. Perbedaan besar dari antara petani tersebut kelompok dan petani pembanding untuk pemilihan mereka dari desain eksperimental skala lapangan. Sedangkan petani kelompok pembanding memilih desain uji coba strip dengan banyak ulangan berdasarkan statistik agronomi klasik, pertanian, dan pengalaman dalam proyek tersebut memberikan mereka kepercayaan pada kemampuan mereka untuk mengekstrak data manajemen yang berguna dari plot besar berbiaya rendah. Nah, ini selanjutnya adalah batasan dari studi kasus. Batasan dari studi kasus ini adalah adanya hubungan dari masing-masing subjek studi kasus dan juga sebagai pengamat langsung dan pewawancara, serta adanya intervensi yang terjadi sesuai dengan tanggapan dan perilaku petani yang diwawancarai. Hal ini dikarenakan petani dalam studi kasus dianggap sebagai inovator dalam pemanfaatan teknologi presisi yang diuji di lahan dibanding dengan petani biasa yang tidak mungkin melakukan pertanian presisi tersebut. Namun hasil dari penelitian ini berguna untuk mengembangkan survei formal yang diberikan kepada sampel petani yang lebih besar mengenai penggunaan teknologi pertanian presisi. Selanjutnya terkait penelitian lebih lanjut, bahwa hasil studi kasus ini berpotensi untuk diteliti lebih lanjut dan memberikan informasi yang cukup untuk memberi instrumen survei untuk diberikan kepada petani yang lebih besar. Nah, pertanyaan dari survei ini dapat digabung dengan survei USDA ARMS untuk meningkatkan efektivitas, di mana sebuah studi pasar untuk menentukan nilai layanan analisis data spasial bagi petani, biaya yang tersedia yang dibayar petani untuk layanan tersebut, dan juga pendapatan untuk menarik analisis yang akan bermanfaat. Selain itu, nilai yang diberikan petani pada catatan dan data produksi akan penting diperkirakan. Lampiran contoh
laporan analisis spasial di mana ada lahan, desain eksperimental, perawatan tahun panen, dan juga ada ringkasan bagaimana laporan analisis spasial tersebut. Juga disebutkan disclaimer dan juga pelapor. Baik, yang pertama yaitu studi lapangan dan tujuan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan apakah aplikasi tingkat penyemaian saat ini cocok untuk tanah di pertanian dengan menggunakan praktik pengelolaan saat ini. Perlakuan yang digunakan yaitu 80, 100, 120, 140, dan 160 ribu benih per hektar yang ditanam dalam barisan 30 inci pada kira-kira 1.740 kaki dengan panjang strip 24 baris atau sekitar lebar 60 kaki dengan menggunakan desain strip. Tanah yang digunakan ada 3 jenis yaitu lempung Lanao Stark Crosby, lempung Lanao Fincastle Miami, dan tanah Martinsville Oakley Silt Loam, di mana tanah Stark Crosby dianggap sebagai tanah yang mendominasi, lalu diikuti oleh lempung lumpur Fincastle Miami yang mewakili 68,3 dan 28,1% dari pengamatan. Sedangkan tanah Martinsville Oakley dianggap sebagai tanah minor karena hanya 3,6% dari pengamatan dan memiliki potensi hasil yang lebih rendah daripada lahan yang lainnya. Hasil rata-rata dari pengamatan yaitu pada tanah Stark Crosby dan Fincastle Miami memiliki hasil yang hampir sama yaitu 64,4 dan 63,5. Namun Stark Crosby memiliki standar deviasi yang lebih rendah yaitu 0,8 gantang. Sedangkan pada Fincastle Miami 6,3 gantang. Lalu pada tanah Martinsville Oakley memiliki hasil yang lebih rendah daripada 2 unit yang lainnya yaitu 55,6 gantang dengan standar deviasi 6,4 gantang per hektar. Tingkat pembibitan yang memaksimalkan hasil panen secara keseluruhan adalah 129.000 benih per hektar, di mana pada tanah Stark Crosby 125.000, di tanah Martinsville Oakley 170.000, dan tanah pada Fincastle Miami memiliki tingkat optimal agronomi 133.000 benih per hektar. Untuk tingkat pemaksimalan keuntungan seluruh lapangan adalah 115.000 benih per hektar. Pada tanah Stark Crosby, tarifnya yaitu 111.000 benih per hektar, sedangkan pada tanah Fincastle Miami 119.000 benih per hektar. Namun pada tingkat Martinsville Oakley adalah 156.000 benih per hektar. Yang selanjutnya yaitu ringkasan. Secara umum, hasil kedelai tertinggi di Stark Crosby dan terendah di tanah Martinsville Oakley. Tanah Fincastle Miami merespon serupa, namun memiliki perbedaan kecil yang termasuk tingkat penyemaian optimal yang sedikit lebih tinggi namun berbeda secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penyemaian kedelai mungkin lebih rendah dari 110 hingga 120 ribu benih per hektar dan masih memaksimalkan keuntungan. Namun, uji sensitivitas menunjukkan bahwa tingkat penyemaian yang tidak optimal tidak mempengaruhi hasil secara merugikan. Namun karena biaya benih, profitabilitas terpengaruh. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penjelasan, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.